Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya sukacita dari surga senantiasa dicurahkan bagi kita, bahkan berkatnya dilimpahkan bagi kita yang sedang menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua untuk menjemput kita umat kekasihnya sebagai mempelai wanitanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih berada dalam suasana ibadah Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena itu patut kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena anugerahnya yang besar bagi kita, yaitu keselamatan yang sempurna, menjadikan kita sebagai kekasih dan mempelainya dalam kerajaan sorga. Inilah pengharapan kita sebagai sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita ambil tema, apakah tanda-tanda kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus? Kita akan membaca ayat yang pertama dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang keempat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan pernyataan dan janji dari Tuhan Yesus Kristus sebelum Ia disalibkan. Dia menyatakan bahwa Dia akan kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia mau supaya kita nanti bersama-sama dengan Dia di tempat yang sudah disediakan bagi kita. Dan setelah kematiannya di kayu salib, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga, 40 hari Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan setelah itu Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam ayat ini kita bisa mengambil dua hal janji Tuhan Yesus bagi kita yang percaya kepadanya di akhir zaman, yaitu pertama, Dia menyediakan tempat tinggal bagi kita di rumah Bapa. Dia menyediakan tempat tinggal bagi kita di rumah Bapa. Yang kedua, Ia akan datang kembali dan membawa kita ke tempatnya di rumah Bapa. Ia akan datang kembali dan membawa kita ke tempatnya di rumah Bapa. Artinya, tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah kembali ke rumah Bapa di surga. Tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah kembali ke rumah Bapa di surga. Pertama, kita harus pahami saudara-saudara, berdasarkan ayat yang barusan kita baca ini, ya, kita tahu bahwa kita ini orang-orang yang telah ditebus oleh kuasa darah Kristus, bukan lagi
dikatakan kita adalah penghuni dunia ini atau penduduk bumi ini, tetapi kita pemilik dan pewaris kerajaan surga. Sekali lagi, kita bukan pemilik bumi yang fana ini, tetapi menjadi pemilik dan pewaris kerajaan surga. Di bumi ini kita hanya sebagai perantau atau musafir atau wisatawan. Kalau bahasa Jawanya, kita di bumi ini hanya mampir ngombe, artinya mampir minum. Tujuan dan sasaran hidup kita yang sesungguhnya adalah kerajaan surga. Kalau kita menggunakan dengan istilah lain, ya, identitas diri kita atau KTP kita adalah KTP kerajaan surga. Kalau sebagai seorang wisatawan, paspor kita ini adalah paspor dari surga, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Saudara dikasih Tuhan, ini harus kita pahami bersama-sama. Karena untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sedang melanda bumi kita ini, jangan membuat kita gelisah dan menjadi takut. Jangan membuat kita menjadi khawatir, tetapi yakinlah bahwa kita telah ditebus dari dunia ini dan kita menjadi penduduk kerajaan surga atau pemilik kerajaan surga yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21 saya bacakan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Lewat kematiannya di atas kayu salib, Dia yang datang dari surga telah menebus kita dari dunia ini, sehingga kita bukan lagi dari dunia ini, tetapi dari surga. Sekali lagi, lewat kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, Dia datang dari surga untuk menebus kita dari dunia ini, sehingga kita bukan lagi dari dunia, melainkan datang dari surga. Paradigma kita tentang dunia ini harus dirubah kepada paradigma Kristus yang sama dengan pikiran dan perasaan Kristus. Cara berpikir kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus tentang dunia ini dan segala isinya dan segala kemegahannya harus dirubah kepada paradigma Kristus, yaitu sama seperti tujuan dan keinginan Yesus Kristus membawa kita kembali kepada kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Karena itu Tuhan Yesus telah kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang pilihannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus memiliki pemahaman yang dalam seperti ini? Supaya kita ini tidak menjadi bingung dan tidak menjadi terharu karena kondisi jagat, kondisi bumi yang sedang dilanda oleh berbagai musibah. Banyak perkara yang kita alami, banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi kalau kita tetap fokus pada tujuan kita, sasaran ibadah kita, yaitu masuk kerajaan surga yang sempurna, terlebih menjadi mempelai wanita Tuhan, maka kita akan tetap kuat menghadapi keadaan apapun. Sama seperti syafaat yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 dan seterusnya. Dan pada saat ini saya akan membacakan
ayat 13 sampai 16 saja. Ini merupakan syafaat Tuhan Yesus Kristus untuk kita, orang-orang yang telah ditebus. Untuk kita, orang-orang yang telah diampuni dosa lewat kuasa darahnya. Saya akan bacakan Yohanes pasal 17 ayat 13 sampai 16. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, syafaat Tuhan Yesus ini dia naikkan kepada Bapa di surga. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Dia mengatakan bahwa aku datang kepadamu, artinya kembali kepada Bapa di surga. Dia telah memberikan firman kepada kita selama dia ada di bumi. Oleh karena firman-Nya itu, maka dunia membenci kita. Dunia membenci kita karena firman yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan menyatakan bahwa mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Artinya kita orang yang telah percaya kepadanya, kita ini bukan lagi dari dunia, sama seperti Tuhan Yesus bukan dari dunia ini. Jadi ada penegasan saudara-saudara, ya, ada penegasan di sini di ayat yang ke-14 bagian B, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dan kalimat ini diulang kembali di ayat yang ke-16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kita ini bukan dari dunia, tetapi sudah menjadi warga kerajaan surga. Sekalipun nanti seperti dalam pengajaran yang sudah kita terima selama ini, kita memiliki tingkat di dalam kerajaan surga, yaitu sebagai warga, yang kedua sebagai keluarga kerajaan surga, dan yang ketiga adalah sebagai mempelai atau kekasihnya Tuhan. Kita orang yang telah percaya kepada Yesus, kita bukan lagi dari dunia, tetapi kita dari surga. Kita dari surga. Kita berasal dari surga. Tetapi kita saat ini berada di bumi. Kita hanya seperti perantau. Kita hanya sebagai wisatawan. Kita hanya sebagai orang yang mampir di dunia ini. Seperti musafir. Tetapi tujuan akhir kita, kewargaan kita adalah kewargaan surga. Saudara, ya, kita bukan dari dunia ini tetapi dari surga, sama seperti Yesus bukan dari dunia tetapi dari surga. Ini harus termeterai di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Ini harus termeterai di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Maka selama kita ada di bumi ini, jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita menyimpang, ya, jangan sampai kita tersesat di kota-kota besar yang ada di bumi ini, atau terikat oleh isi dunia, sehingga lupa untuk kembali ke tanah air asal kita, lupa untuk kembali ke daerah asal kita, yaitu tanah air surgawi. Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa tujuan hidup kita adalah kembali kepada Bapa di surga. Pikiran dan perasaan kita jangan sampai terpikat dan terikat oleh kenikmatan dunia, oleh isi dunia ini. Kalau sampai kita terikat
dengan segala kenikmatan dunia ini, maka kita menjadi lupa asal kita. Kita lupa untuk kembali ke sana, sehingga kita mengikuti keinginan dunia dan menjadi binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah berkata bahwa Dia kembali kepada Bapa di surga dan Dia mempersiapkan tempat bagi kita. Apabila tempat telah tersedia bagi kita, maka Ia akan kembali datang menjemput kita dan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Karena itu Tuhan Yesus sudah berjanji untuk datang kembali menjemput kita. Dan apa yang perlu kita perhatikan dari janji Tuhan Yesus ini? Apakah tanda-tanda kedatangannya yang kedua itu? Kalau kita melihat keadaan bumi saat ini, banyak peristiwa yang terjadi di atas bumi kita, di antara bangsa-bangsa, bahkan secara khusus untuk bangsa kita, banyak hal yang sedang kita alami, terlebih-lebih pandemi virus corona yang sedang mewabah di mana-mana dan sudah memakan korban jiwa, jutaan jiwa manusia mati oleh karena virus corona. Tidak pandang itu orang kaya, orang miskin, pejabat atau rakyat jelata, atau siapa saja bisa menjadi korban dari virus corona ini. Tidak sedikit juga umat Tuhan atau hamba Tuhan, pendeta yang dipanggil oleh Tuhan oleh karena kasus virus corona ini. Hal itu semua sudah ada di dalam kewenangan Tuhan. Semua sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Kalau saat-saat ini kita sedang mengalami wabah virus corona, kita tahu bahwa itu terjadi atas izin Tuhan. Namun demikian saudara-saudara, kita juga harus semakin kuat di dalam iman bahwa Tuhanlah pertolongan dan perlindungan kita. Dia tidak akan membiarkan kita binasa karena Dia telah menebus kita dengan cucuran darahnya di atas kayu salib. Kalau ada saudara-saudara kita, hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat yang dipanggil Tuhan melalui wabah virus corona ini, itu berarti mereka sudah mendahului kita masuk dalam kerajaan surga. Kita yakin dan percaya bahwa mereka sudah mendapatkan tempat yang layak bersama dengan Tuhan di dalam kedamaian. Dan mereka akan mendapatkan upahnya nanti sesuai dengan perbuatan mereka yang telah mereka lakukan selama masih ada di bumi ini. Sekarang kita yang masih hidup ini, kita yang masih bertahan ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perhatikan supaya kita juga nanti layak masuk di dalam kerajaan surga seperti janji Tuhan. Dan kita akan menerima mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan melihat sejenak ciri-ciri atau tanda-tanda kedatangan Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam keempat Injil, terutama di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Di situ Tuhan Yesus telah berbicara banyak kepada murid-muridnya tentang tanda-tanda kedatangannya yang kedua. Maka kita akan membaca terlebih dahulu Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi Injil Matius pasal 16 ayat 1 sampai yang ketiga. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya Ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah.
Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saudara, dari ayat ini ya, kita tahu bahwa orang Farisi dan Saduki tahu tentang tanda-tanda langit, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Tentang kedatangannya yang kedua, Tuhan Yesus secara sistematis telah menjelaskan tentang kronos dan kairos atau masa dan waktu kedatangannya ke dunia untuk yang kedua kalinya, seperti yang tertulis dalam keempat Injil, terutama Injil Matius, Markus, dan Lukas. Maka kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid tentang tanda-tanda kedatangannya yang kedua. Kita baca di dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai yang ke-8. Matius pasal 24 ayat 3 sampai yang ke-8. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus yang barusan kita baca ini disampaikan kepada murid-muridnya ketika mereka bercakap-cakap sendirian dengan dia. Dan murid-murid bertanya tentang tanda kedatangan Tuhan yang kedua dan tanda kesudahan dunia ini. Dan Tuhan Yesus memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Kita tahu bahwa permulaan penderitaan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, seperti yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, adalah munculnya penyesat-penyesat. Banyak penyesat-penyesat akan muncul di akhir zaman ini. Ya, munculnya Mesias-Mesias palsu. Mereka berkata di situ ada Mesias, di sana ada Mesias, di sana ada gambar Tuhan Yesus disalib, di sana ada gambar Tuhan Yesus sedang disalib. Dan sekarang kalau kita melihat yang berita-berita yang tersebar di media sosial, di sana ada, di pohon itu ada bayangan Tuhan Yesus sedang disalib. Ada lagi awan di langit, mereka melihat gambar Tuhan Yesus. Dan nanti ke depan akan semakin dahsyat. Mereka berkata di kota sana kami sudah melihat Tuhan Yesus. Dan di daerah sana kami sudah melihat Tuhan Yesus hadir. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita, berawas-awaslah. Karena banyak orang nanti akan mengaku bahwa di sana ada Mesias, di situ ada Mesias. Mereka mengaku bahwa mereka adalah Mesias. Tetapi jangan kita menjadi percaya hal-hal seperti itu. Tuhan memberikan bahwa tanda-tanda kedatangannya, ya, akan terdengar deru perang, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi kelaparan. Kelaparan di mana-mana. Ditambah dengan sampar. Kalau di dalam terjemahan King James Version, ya, ayat ini Matius pasal yang ke-24 ayat 3 sampai 8 ini, ya,
Di dalam terjemahan King James Version ada tambahan kata pestilence. Pestilence, setelah kelaparan ada pestilence. Pestilence itu penyakit sampar dan gempa bumi. Ya. Jadi kelaparan selalu beriringan dengan penyakit sampar atau penyakit menular. Ini merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan yang pertama, yang kedua. Tetapi itu belum kesudahannya. Kita baca di dalam Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 11. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah permulaan penderitaan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Kita sudah belajar tentang skema kitab Wahyu. Ya, kalau dalam skema kitab Wahyu, Matius pasal 24 ayat yang ketiga sampai yang ke-14 ini masuk di dalam kelompok atau bagian 3,5 tahun masa praaniaya. Kalau dalam bahasa Tuhan Yesus adalah permulaan penderitaan. Kalau dalam bahasa skema kitab Wahyu disebut sebagai 3,5 tahun masa praaniaya. Hampir sama dengan yang tertulis dalam Injil Matius tadi, maka yang tertulis dalam Injil Lukas ini tanda-tanda kedatangan Tuhan sebagai permulaan kedatangannya, permulaan penderitaan kedatangannya, maka muncullah penyesat-penyesat, muncul Mesias-Mesias palsu yang mengaku dirinya sebagai Mesias. Ya, terdengar deru perang, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, terjadi gempa bumi yang dahsyat, ya, terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan penyakit sampar. Kalau dalam bahasa Yunaninya loimos, penyakit sampar. Dalam bahasa Inggris pestilence, kalau dalam bahasa Yunani loimos. Ya, penyakit sampar itu penyakit menular. Ternyata penyakit sampar atau penyakit menular ini merupakan salah satu tanda-tanda permulaan penderitaan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Penyakit sampar selalu disertai dengan kelaparan. Kenapa demikian? Kalau kita melihat kondisi sekarang melalui wabah virus corona ini, ya, sudah mulai terasa bagi umat manusia, baik bagi kita sebagai orang-orang percaya, bahwa betapa sulitnya kita untuk mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari. Orang tidak bisa bekerja cari kebutuhan hidupnya, dan orang tidak bisa, ya, keluar sembarangan. Orang tidak bisa mendapatkan pemasukan karena banyak perusahaan, kantor-kantor yang libur atau tutup. Banyak juga karyawan-karyawan yang di PHK, sehingga di mana-mana terjadi kekurangan kebutuhan hidup, terjadi kekurangan, ya, sembako. Dan kalau stok sembako itu habis, maka betul-betul terjadi kelaparan di bumi ini. Kita berdoa supaya
penyakit menular virus corona ini secepat berakhir, sehingga kita tidak sampai mengalami masa kelaparan yang berat. Kita mohon kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Ya, apa yang sedang kita saksikan sekarang, sudah mulai banyak orang yang merasakan kelaparan, kekurangan kebutuhan hidup, kekurangan sembako dan sebagainya. Dan itu merupakan salah satu tanda-tanda permulaan penderitaan menjelang kedatangan Tuhan. Terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Apa itu hal-hal yang mengejutkan? Kita tidak tahu. Namanya hal-hal yang mengejutkan. Tiba-tiba nanti terjadi sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, bahkan tidak pernah terdeteksi oleh NASA atau oleh para ilmuwan, akan terjadi atas bumi ini. Itu merupakan hal-hal yang mengejutkan bagi kita. Dan juga banyak nanti tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini semua merupakan pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang dia sampaikan kepada murid-muridnya, bahwa pada permulaan penderitaan kedatangannya akan terjadi peristiwa-peristiwa seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kondisi sekarang ini, melalui virus corona ini, banyak orang akan menderita. Orang seharusnya berlibur ke kampung halaman karena ini sudah mau masuk Lebaran, tidak bisa. Dilarang oleh pemerintah. Selain dilarang oleh pemerintah, juga takut untuk pergi-pergi karena takut tertular oleh virus corona. Untuk keluar rumah saja semua harus dengan disiplin yang sudah diterapkan oleh pemerintah, menggunakan masker. Kalau kita tinggal di perumahan, kita harus disemprot terlebih dahulu dengan antiseptik, dan setelah pulang dari belanja atau apapun kita juga harus disemprot lagi. Betapa sulitnya untuk hidup seperti itu. Kalau Tuhan tidak cepat bertindak menghalau virus ini, maka banyak manusia yang akan menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan. Banyak manusia akan semakin menderita, dan kita ada di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kita harus berseru-seru kepada Tuhan, memohon kemurahannya, supaya kita ditolong, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Tadi sudah kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 15. Salah satu doa syafaat Tuhan Yesus di situ, dia mengatakan, "Aku berdoa ya Bapa, bukan supaya Engkau mengambil mereka dari bumi ini, tetapi supaya Engkau melindungi mereka pada masa yang jahat itu." Artinya masa-masa yang sulit, masa-masa yang jahat yang sedang kita jalani ini, kita akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyakit menular atau virus corona sudah tertulis dalam Alkitab kita dengan nama penyakit sampar. Dan apapun sumber penyakit sampar atau virus corona ini, kalau disebut sebagai COVID-19, apapun sumbernya, karena banyak juga ilmuwan yang menyampaikan hal-hal baru, bahwa sumber virus corona ini dari pihak ini, dari pihak sana, dan segala macam. Tetapi kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi ini di luar kendali Tuhan. Memang iblis dan konspirasinya sangat besar peranannya dari setiap peristiwa yang kita alami ini. Dia mengambil bagiannya untuk membinasakan dan membunuh umat manusia. Tetapi saudara-saudara, virus corona atau disebut virus menular, penyakit menular, ini juga sudah tertera di dalam Alkitab kita.
sudah tertulis dalam kitab-kitab baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru sampai pada kitab Wahyu. Kita akan membaca Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai yang ke-8. Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai ke-8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Yang terjadi adalah ketika anak domba Allah, anak domba Paskah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, membuka meterai yang keempat, maka tampak penunggang kuda hijau kuning bernama Maut atau Thanatos. Bahasa Yunaninya, dalam bahasa Inggrisnya Death. Ya, penunggang kuda hijau kuning itu namanya Maut atau Thanatos dalam bahasa Yunaninya, atau Death dalam bahasa Inggrisnya. Dan kerajaan maut mengikutinya. Kerajaan maut itu dalam bahasa Yunani disebut Hades. Dalam bahasa Inggrisnya itu hell. Jadi ketika Tuhan membuka meterai yang keempat, maka seperempat penduduk bumi mati dibunuh. Seperempat penduduk bumi ini mati dibunuh oleh pedang, kelaparan, sampar, dan binatang buas. Ya, ketika meterai yang keempat, maka seperempat penduduk bumi ini mati dibunuh, yaitu oleh pedang, kelaparan, penyakit sampar, dan binatang buas. Yang sudah tampak ciri-cirinya sekarang ini adalah penyakit sampar atau virus corona, dan juga kelaparan. Kita tidak tahu, memang belum masuk di berita sekarang siapa yang meninggal karena kelaparan. Memang belum masuk berita. Tetapi kan sudah ada tanda-tanda mengarah ke sana. Makanya sekarang orang-orang berduyun-duyun menjadi dermawan untuk menyumbang dalam bentuk sembako atau dalam bentuk alat medis. Itu mereka berlomba-lomba untuk berbuat baik. Tetapi seberapalah kemampuan manusia? Kalau hal ini nanti berkepanjangan, maka betapa beratnya penderitaan kita. Tetapi kita mohon supaya Tuhan mengasihi kita semua, sehingga virus ini cepat berlalu dari bumi kita ini. Saudara-saudara, sekalipun hal-hal itu pun terjadi, tetapi ini pun belum kesudahannya. Artinya belum berarti Tuhan datang dalam waktu dekat. Belum kesudahannya, kata Tuhan Yesus. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Seperti dalam Matius pasal 24 ayat 8. Setelah permulaan penderitaan ini akan ada siksaan yang berat. Ya, selama 3,5 tahun disebut sebagai masa antikris atau aniaya besar. Kalau dalam skema kitab Wahyu, ya, masa 7 tahun sebelum kedatangan Tuhan itu dibagi dalam 2 masa, yaitu 3,5 tahun masa pra-aniaya, kalau dalam bahasa Tuhan Yesus permulaan penderitaan, dan 3,5 tahun masa aniaya besar atau masa antikris. Ya. Nah, setelah permulaan penderitaan ini akan ada siksaan yang berat, ya, selama 3,5 tahun, disebut masa antikris atau aniaya besar. Pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi
sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi. Itu nanti akan terjadi pada masa antikris atau masa aniaya besar. Akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia diciptakan sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 21. Jadi saudara-saudara, kalau hal ini semua terjadi, kalau hal-hal ini semuanya terjadi atas bumi kita ini, apakah yang harus kita perbuat? Apakah yang harus kita perbuat? Kita yakin bahwa rancangan Tuhan atas umatnya sempurna. Sempurna. Ya. Seperti dalam skema kitab Wahyu. Setelah melewati masa 7 tahun, masa kelaparan besar, ya, yang dibagi dalam 2 bagian tadi, 3,5 tahun masa praaniaya dan 3,5 tahun masa aniaya besar atau masa antikris, maka barulah terjadi, ya, kedatangan Tuhan yang kedua, seperti yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 29 dan seterusnya itu. Kalau dalam skema kitab Wahyu, setelah berakhirnya masa antikris, barulah Tuhan Yesus datang yang kedua. Barulah Tuhan Yesus datang yang kedua, sehingga kita umat Allah, kita umat pilihan yang masih hidup di bumi ini akan diubahkan dalam sekejap mata, sementara mereka yang sudah mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan. Kita akan mengalami rapture atau pengangkatan di awan-awan, menyongsong Tuhan datang yang kedua. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tanda-tanda yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, tanda-tanda kedatangannya yang kedua. Ya, dan apa yang sedang kita alami, sepertinya ada salah satu tanda yang Tuhan tunjukkan, yaitu penyakit sampar. Peristiwa pandemi virus corona saat ini sangat mengguncang dunia, sangat mengguncang bumi kita ini, mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Betapa tidak bahwa sudah ribuan bahkan jutaan jiwa manusia mati oleh virus corona ini. Bahkan berapa ribu atau berapa juta lagi yang sudah terinfeksi positif. Ya. Dan juga perekonomian menjadi lesu. Semakin banyak jumlah pengangguran, semakin sulit mendapatkan kebutuhan hidup, sehingga bisa menimbulkan kelaparan. Terlebih-lebih kita sebagai umat Tuhan tidak bisa beribadah bersama-sama seperti sedia kala. Kita hanya bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Ini menunjukkan bahwa betapa tak berdayanya manusia menghadapi setiap musibah yang melanda bumi ini. Nasib manusia semua sama, tidak ada bedanya. Hanya saja orang kaya banyak stok kebutuhannya daripada orang miskin. Itu saja perbedaannya. Kalau orang kaya, dia kipas-kipas di rumah karena stoknya banyak. Dia bisa membeli kebutuhan-kebutuhan pokok dalam jumlah yang banyak. Kalau orang miskin, tidak punya, ya tinggal gigit jari. Itu saja bedanya. Tetapi sama-sama mengalami masa yang sukar. Bisa tertular virus corona. Dan kalau tidak tertolong bisa menimbulkan kematian. Nah saudara-saudara, apakah virus corona yang sedang melanda jagat saat ini sebagai salah satu tanda kedatangan Tuhan kita? Hanya Tuhan yang tahu. Sekali lagi, hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu Tuhan berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sekali lagi, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang.
Untuk itu, untuk menghadapi setiap peristiwa yang sedang terjadi dan akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan kita yang kedua, maka saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, ya, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan lewat ibadah kita dan mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan lewat ibadah dan mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Meskipun saat ini kita hanya beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi khidmat dan kesungguhan kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai korban syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekalipun Bapak Ibu beribadah di rumah masing-masing hanya 2 atau 3 orang, yakinlah bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Itu merupakan janji Tuhan Yesus Kristus. Sama juga saudara-saudara, kalau kita membaca kisahnya bangsa Israel, ya, di dalam Keluaran pasal 5 ayat 3, supaya mereka terhindar dari penyakit sampar dan pedang, maka umat Israel harus beribadah kepada Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sama seperti permohonannya Musa dan Harun kepada Firaun. Mereka memohon kepada Firaun, izinkanlah kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk beribadah kepada Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya kami tidak ditimpa oleh tulah penyakit sampar dan pedang. Oleh karena itu saudara-saudara, di masa-masa pandemi virus corona ini, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita banyak waktu di rumah, banyak berdoa, banyak baca firman, dan menyembah Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya pertolongan kita. Kalau kita melihat umat Israel, setelah mereka dilepas oleh Firaun, maka memang mereka betul-betul membangun ibadah di padang gurun. Disitulah mereka membangun ibadah di dalam pola tabernakel atau kemah suci. Saudara-saudara, kalau kita juga melihat, ya, di dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat 14 sampai 27, umat Israel dilanda tulah penyakit sampar sehingga banyak korban jiwa, 70.000 orang Israel mati binasa oleh penyakit sampar itu. Tetapi ketika Raja Daud memohon ampun kepada Tuhan dan membangun mezbah, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, akhirnya tulah itu juga menjadi reda. Nah, artinya saudara-saudara, supaya kita terhindar dari tulah, supaya kita terhindar dari penyakit sampar, supaya kita terhindar dari virus corona, kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita akan membaca Markus pasal 11 ayat 17. Markus pasal 11 ayat yang ke-17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Sekali lagi, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Untuk menghadapi segala peristiwa yang sedang dan akan terjadi ini, kita harus menjadikan tubuh kita sebagai rumah doa dengan tanda darah anak domba Allah, dan bukan menjadikan
tubuh kita ini sebagai sarang penyamun atau tempat bersarangnya kejahatan. Sekarang saudara-saudara, karena banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, banyak orang yang sulit mendapatkan kebutuhan hidup, banyak orang yang akan mulai mengalami kelaparan, maka banyak sekarang yang banyak terjadi kejahatan di mana-mana, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Kalau kita umat Tuhan, kita banyak waktu di rumah, ya kita gunakan waktu kita di rumah menjadikan tubuh kita ini sebagai rumah doa bagi Tuhan. Jangan kita jadikan sebagai sarang penyamun. Artinya kita di rumah tetapi banyak berbuat kejahatan. Pikiran perasaan kita menimbulkan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Selain membangun ibadah kita di rumah masing-masing, maka kita harus mengarahkan segala daya upaya untuk tetap bertahan hidup dan tercukupinya makan minum dan kebutuhan kita sehari-hari. Ya, kita harus mengerahkan segala daya upaya untuk tetap bertahan hidup dan tercukupinya kebutuhan makan minum dan kebutuhan kita sehari-hari. Sehingga tergenapilah firman Tuhan yang berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara, ayat ini tergenapi saat-saat ini, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 7-8. Sekali lagi saya bacakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, sekarang kita ini banyak waktu di rumah, semuanya di rumah. Apa yang kita pikirkan? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Berarti tergenapilah firman Tuhan ini dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7-8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya berharap kiranya kita dibangkitkan kembali di dalam semangat kita beribadah kepada Tuhan, menjadikan hidup kita sebagai rumah doa. Menghadapi penyebaran virus corona saat ini, kita banyak waktu di rumah, kita membangun mezbah kita di rumah masing-masing, kita membangun ibadah kita di rumah masing-masing, menjadikan rumah kita rumah doa, sehingga ada tanda darah di tiang dan di ambang pintu rumah kita, maka malaikat maut akan melewati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap berjaga-jaga dan waspada, seperti anjuran pemerintah, kalau keluar pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan menjauhi kerumunan, dan memenuhi kebutuhan vitamin C kita. Jagalah kesehatan masing-masing, jagalah kondisi masing-masing, supaya tidak tertular virus corona. Memang kita percaya bahwa Tuhan pasti melindungi kita, tetapi Tuhan juga berkata, berjaga-jaga dan waspadalah. Maka kita juga harus berjaga-jaga dan waspada menghadapi segala peristiwa yang sedang dan akan terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Kita akan, sebelum kita tutup dalam doa, kita akan memanfaatkan kuasa korban Kristus, kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan suci. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang beribadah di rumah, yang sudah mempersiapkan perjamuan suci, mari kita akan memanfaatkan kuasa perjamuan suci ini supaya Tuhan memberkati kita dan kuasa darah anak domba itu melekat di dalam diri kita sebagai rumah Allah, sebagai rumah doa bagi Tuhan.
yang sudah mempersiapkan perjamuan suci, saya mohon untuk mempersiapkan diri, banyak mohon ampun kepada Tuhan, dan yakini bahwa Tuhanlah sumber keselamatan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menerima perjamuan kudus ini. Kami bersyukur Bapa atas kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagai korban sembelihan bagi kami dan menjadi anak domba Paskah, menggenapi hukum Taurat. Dan saat ini Tuhan, kami mau menikmati perjamuan suci, roti dan anggur yang ada di tangan kami ini, biarlah menjadi tubuh dan darah Tuhan, sebagai persekutuan kami atas kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah rela mati, bangkit dan naik ke surga, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Karena itu Tuhan berkati perjamuan suci saat ini, roti dan anggur yang ada di tangan kami, kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan menjadi tubuh dan darah Tuhan, dan bermanfaat bagi kami untuk membangun tubuh jiwa roh kami sehat, segar, bugar, dan Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat tinggi tubuh Tuhan di atas kepala kita. Cawan Tuhan kita taruh di dada kita, dan kita dengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan Tuhan tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara bersyukurlah kepada Tuhan. Mari karena permohonan kepada Tuhan, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, oleh penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami sampai saat ini. Kau telah menjaga, melindungi kami ya Tuhan. Kau memelihara kami, bahkan Engkau melepaskan kami dari maut dan kebinasaan. Terlebih-lebih masa yang sedang kami jalani saat ini ya Tuhan, terjadinya pandemi virus corona, penyakit menular, penyakit sampar yang sedang melanda jagat ini. Banyak korban jiwa, banyak manusia yang telah mati, dan juga diantaranya orang-orang kudus, orang-orang benar, umat pilihan-Mu yang telah mendahului kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa kiranya Kau senantiasa memberkati dan menjaga kami, seluruh umat-Mu yang senantiasa berseru-seru kepadamu dan beribadah kepadamu Tuhan. Sekalipun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi firman-Mu berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Itulah janji-Mu bagi kami ya Tuhan. Maka kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja, menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Mengajar kami tentang segala sesuatu akan kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai kami sepenuhnya.
Biarlah Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami, karena kami adalah bait Roh Kudus. Mari Tuhan berkarya di dalam diri kami masing-masing. Ampuni segala dosa-dosa kami, bahkan melalui perjamuan kudus yang kami lakukan ini. Biarlah kiranya Engkau mengampuni segala pelanggaran kami selama ini, baik pikiran, perasaan, perbuatan kami, perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan, sucikan dengan kuasa darah-Mu. Baharuilah hidup kami, bangunlah hidup kami, supaya kami bangkit kembali di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Biarlah pandangan hidup kami tertuju kepada Yesus Kristus, yang memimpin iman kami ini kepada kesempurnaan, yaitu kembali kepada Bapa di surga, di mana Tuhan telah menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon Engkau senantiasa mengutus malaikat-Mu untuk menjaga dan melindungi kami, dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Seluruh umat-Mu, terlebih-lebih seluruh jemaat Roy, diberkati oleh Tuhan dalam damai dan sejahtera, dalam sukacita surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji nama-Mu, kami bersyukur bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang terbaik dari langit, dari bumi, dari samudera raya, berkat kasih karunia dan damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kami sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.